Presipitasi. Hah? Presipitasi. Presipitasi. Terus Penerapan hidrologi. Perhitungan curah hujan, Bu. Geometri. Alat pengukur curah hujan. apa lagi? Hah? Pengukur curah hujan. Terus Hidrometri, Bu. hidrometri itu kayak apa? Kayak alat-alatnya. Apa? Kayak alat pengukur. Ini biasanya alat ukur debit. Nah, ya pakai apa? Alat ukur debitnya. Pelampung sama current meter. Current meter, terus pelampung, terus ambang. Sebenarnya ini hidrometri itu dulu sudah waktu kalian mekanika fluida. Masih ingat? Ada lagi, terus habis hidrometri apa? Ketersediaan dan penggunaan air. Hah? Ketersediaan dan kebutuhan. Itu Bu, penerapan. Ketersediaan dan kebutuhan. Bukan. Penerapan Bu, penerapan hidrologi di bidang teknik sipil. Sama di bidang yang lainnya. Penerapan apa aja tuh? Kalian das diajarin? Das sudah? Daerah aliran sungai? Belum, Ibu. Sudah belum, Das? Cuma teori. Belum. Das belum berarti. Hujan rata-rata daerah sudah? Sudah. Pakai apa ini? Sudah, tapi menghitung sendiri, Bu. Isen, Curah hujannya ngarang, Bu. aljabar, sama isoyet. Season? Terus? Tisen, isoyet, aljabar. Isoyet kalian ngitung? Iya, Bu. Pakai peta isoyet? Ngitung pakai peta isoyet? Gini, Bu. Intinya apa? Bu Aritonang itu memberi tugas, disuruh ngitung dengan menggunakan 3 metode itu tadi, Bu. Terus, itu sudah dikerjain? Sudah. Berarti isoyet kalian ngitung pakai peta isoyet? Itu Bu, menggambar. Menggambar, Bu, lebih tepatnya. Hujan tata daerah sudah, hujan rencana, periode ulang, belum. Yang pakai gambar, person itu udah. Periode ulang 2, 5, 10, dan seterusnya udah. Halo? Sepertinya belum, Bu. Belum. Udah, apa lagi yang sudah diajarin kemarin? Banjir apa? Debit, perhitungan debit juga belum. Belum, Bu. Belum Intensitas, disinggung, Bu. intensitas, Belum, Bu. Yang perhitungan cuma curah hujan, Bu.
perhitungan curah hujan itu ya apa? Yang pakai listen ini tadi. Iya Bu, itu saja Bu yang perhitungan. Eh, nah, goalnya, jadi kalau di hidrologi itu adalah banjir rencana ya, debit, banjir rencana. Nanti kalau di aplikasinya hidrologi itu ada eh, Recording in progress. ada aplikasinya kan hidrologi itu satuan itu apa runtutannya. Nah, kalau untuk perhitungan banjir, jadi kan hidrologi itu ada debit banjir biasanya. Nah, itu yang pertama kita harus tahu data hujannya. Nah, data hujan ini nggak tahu kemarin kalian diajarinya data hujan harian, bulanan, tahunan, atau gimana? Tahunan Bu, tapi cuma satu buat patokan, lainnya dikarang. Nah, ngarangnya kalian sudah ini enggak? Jadi kalau kita mau menghitung debit banjir, itu ada 10 data minimal. Ini adalah data hujan harian maksimum. Apa yang dimaksud data hujan harian maksimum? Misalkan pada tahun 2022, dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember, lihat di data hujannya. Kenapa data hujan harian? Karena di Indonesia itu pencatatan hujannya itu kebanyakan masih harian. Jadi nyatet, nanti jam 7 besoknya dia nyatet, jam 7 lagi besoknya dia nyatet. Jadi selama 24 jam atau harian. Ada beberapa stasiun hujan yang bisa sudah secara otomatis, berarti ya dia real time. Kalau real time itu ya tinggal dijumlahin selama 24 jam. Tapi kebanyakan yang masih manual stasiun hujannya itu pencatatannya harian. Jadi itu berupa hujan harian. Jadi tergantung apa namanya pencatatan hujan selama 1 hari. Jadi makanya itu disebut hujan harian maksimum. Nah, ketika kita mau merencanakan debit banjir, itu yang harus dicek itu dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Itu adalah hujan harian maksimum. Maksimum 150 mm. Berarti ini berapa seputar itu 10 tahun terakhir. Jadi banyak bisa menggambarkan Recording stopped.
Recording in progress. Halo, sudah terdengar suara saya? Terdengar. Sudah, Ibu. Ini terpental ya tadi ya. Nah, saya ulangi lagi, sudah terdengar? Sudah, Bu. Halo? Ibu, Halo, sudah jelas belum? sudah jelas nih. Oke. Saya tak off kamera aja ya, karena biar nggak banyak. Nah, ketika tadi sudah saya bilang adalah curah data hujan itu harus hati-hati ketika kamu salah. Karena yang namanya hidrologi itu adalah proses kita meramalkan dari data hujan itu untuk dijadikan suatu apa ya istilahnya analisa. Nah, kalau data yang diambil itu salah, bisa mengakibatkan hasil analisanya juga salah. Kamu mau ngitung data hujan untuk tahu data debit misalkan ya. Nah, kalau data debit yang diambil juga salah, maka akan salah. Jadi kalau data hujan untuk menghitung sesuatu yang apa ya banjir misalkan, nah itu pakai data hujan harian maksimum. Tapi kalau ketersediaan air biasanya itu data harian, nanti ada harian 10 harian, ada 15 harian, ini untuk biasanya untuk operasional irigasi. Nah, itu tergantung operasionalnya itu 10 harian apa 15 harian, itu data harian selama beberapa tahun ke belakang. Tapi kalau pakai data perhitungan banjir ini untuk debit rencana ya biasanya, debit rencana. Nah, itu pakai data harian maksimum. Jelas di sini? Nah, debit harian hujan harian itu kalau di Indonesia rata-rata itu kalau ya bisa 100 sampai 200 mm per harinya. Itu kalau harian maksimum ya. Kecuali ada beberapa
kondisi di mana pernah sampai 300 mm dalam satu hari. Nah, itu kondisi tertentu saja. Tapi kalau di Jawa rata-rata dia berkisar 100 sampai 200. Ketika kamu punya data hujan harian maksimum terus nilainya 700 mm, nah ini perlu dipertanyakan, jangan-jangan ini adalah jumlah hujan selama 1 bulan atau 1 tahun. Jadi perlu dicek lagi ke ini ya, datanya itu seperti apa. Jadi ketika minta data ke BMKG, jadi kalau di Surabaya kamu mau cari data hujan lewat BMKG itu bisa, tapi cuma ada 2 stasiun hujan. Ada stasiun hujan Perak sama Juanda. Tapi kalau mintanya ke pengairan itu ada beberapa stasiun hujan. Jadi stasiun hujan itu ada yang di bawahnya pengairan, ada yang di bawahnya BMKG. Jelas di sini tentang data hujan. Jadi hari ini saya sifatnya mau mengulas sedikit saja. Nah, jelas atau belum? Apa ada yang ditanyakan? Halo? Sementara belum, Bu. Saya mau online itu ada yang respon ya. Kalau cuma diem aja ini saya nggak tahu ada yang mendengarkan apa enggak. Izin bertanya, Bu. Untuk data hujan ini sendiri, misalkan diterapkan ke bangunan sipil itu dia nanti buat membangun apa gitu? Buat Semuanya. Untuk merencanakan apa gitu? Jadi hidrologi itu kalau di bangunan air ya, bangunan air itu pasti minta debit rencana atau debit rancangan atau dan lain sebagainya. Tapi kalau pemanfaatan air biasanya itu adalah debit ketersediaan. Itu kalau bangunan air mau bendungan, mau bendung, mau drainase, mau irigasi, bangunan-bangunan irigasi ya, termasuk sipon, talang, kemudian ada gorong-gorong, bendung-bendungan, PLTA, itu semua butuh debit rancangan kalau di bangunan airnya. Tapi kalau pemanfaatan air itu butuh yang namanya debit ketersediaan atau biasanya kita nyebutin debit andalan. Jadi yang namanya air itu ada kebutuhan sama ada ketersediaan. Nah, kalau kebutuhan ini kayak apa? Kalau kebutuhan ini biasanya kita ngomong air baku. Air baku itu berapa orang per kepala sehingga dia butuhnya berapa. Kalau kemudian air irigasi, itu sawahnya ada berapa, dikalikan tanamannya apa, dia butuh airnya berapa. Kemudian PLTA bisa, PLTA itu dia mau menggerakkan turbin itu berapa, jadi butuh kebutuhan air itu berapa. Nah, nanti akan disesuaikan sama ketersediaan. Apa sih ketersediaan ya, yang benar-benar ada itu berapa, ini yang benar-benar ada, dihitung pakai debit andalan. Nanti mungkin lebih jelasnya di mata kuliah berikutnya. Tapi kalau kayak nanti fokusnya hidrologi itu ini adalah untuk mendapatkan debit rencana ini. Jadi untuk menghitung berapa sih periode ulang 2 tahun, periode ulang 10 tahun, 100 dan lain sebagainya. Itu Mas. Terjawab nggak? Ya Bu, terima kasih. Halo? Ya Bu. Sudah terjawab? Sudah Ibu, terima kasih. Nah, kalau yang namanya kalau kita ngomongin katakanlah di saluran aja, waktu kalian belajar mekanika fluida, kalian belajar Q sama dengan apa kali apa?
per T. V kali dikali A, Bu. A, P kali A, Bu. V kali A ya. Iya, Bu. Kecepatan aliran Masih ingat kali V-nya apa? A-nya apa? V-nya V kecepatan, A-nya luas penampang. penampang. Nah, ini luas penampang. Nah, di hidrolika kita sudah belajar ini. Waktu hidrolika. Oh, kalau saya punya